Akibat banjir, jalanan ibu kota berlubang, pengguna jalan terjatuh. Truk terjun ke dalam jurang sedalam 20 meter, sopir dan kernetnya tewas seketika. Derita pengungsi Sinabung, ribuan pengungsi harus berbagi 2 tong air bersih. Halo, selamat siang saudara. Banjir masih merendam Semarang, Jawa Tengah. Perdagangan di Pasar Induk Johara lumpuh, jalan protokol tergenang banjir. Bersama saya, Retno Pinasti, bergabunglah dan perbaharui informasi Anda dalam Liputan 6 Siang. Saudara, sebuah truk terjun ke jurang dan mendarat di dasar sungai pagi tadi di Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Sopir dan kernet truk tewas di lokasi kejadian. Truk bernomor polisi D9238SH jatuh ke dasar Kaliwadon di Cikalongwetan, Bandung Barat, Jawa Barat. Puluhan warga mengerumuni lokasi kejadian untuk melihat kondisi truk naas. Karena truk terjun dari ketinggian sekitar 20 meter, kakak beradik yang menjadi sopir dan kernet truk tewas mengenaskan. Petugas berupaya keras mengevakuasi jenazah Nana Sutisna dan Arifin, warga Darangdang, Purwakarta. Keduanya tewas akibat terjepit badan kendaraan selama 6 jam. Isak tangis istri salah satu korban tidak terbendung, mendapati suaminya sudah tidak bernyawa. Truk tanpa muatan ini diduga melaju kencang dari arah Bandung menuju Purwakarta. Namun tepat di tikungan tajam, kendaraan kehilangan keseimbangan dan oleng. Truk pun terjun karena remnya tidak berfungsi. Hingga kini bangkai truk masih belum bisa dievakuasi. Ratusan pelajar di Tanah Karo, Sumatera Utara, saudara, rela berpanas-panasan untuk melihat langsung Presiden Yudhoyono beserta rombongan yang tengah berkunjung ke lokasi bencana erupsi Gunung Sinabung. Ruas jalan Yamin Ginting di ruas protokol di Tanah Karo dipenuhi para pelajar dari SD hingga SMA. Mereka memenuhi sisi jalan hingga mencapai sekitar 1 km. Matahari tak menyurutkan antusiasme mereka. Bukan tanpa alasan, mereka sengaja menunggu untuk menyaksikan Presiden Yudhoyono yang akan melintas di lokasi dalam rangkaian kunjungan ke Tanah Karo. Aktivitas para pelajar didukung oleh para pengelola sekolah yang menghentikan sementara proses belajar hingga Presiden dan rombongan usai melintas. Sementara itu, kondisi para akibat erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara makin memprihatinkan. Di salah satu posko penampungan pengungsi, mereka harus berbagi air seadanya. Pengungsi juga mengaku bosan dan ingin segera kembali pulang. Beginilah aktivitas pengungsi erupsi Gunung Sinabung yang ditampung di posko pengungsian di Kompleks Universitas Karo. Tak banyak kegiatan yang mereka lakukan untuk mengisi waktu di pengungsian. Para pengungsi mengaku tidak betah dan berharap kondisi ini segera berakhir. Mereka ingin kembali ke rumah dan beraktivitas seperti sedia kala. Meski bantuan logistik berupa sayuran dan mie instan sudah datang, namun masih ada yang dirasa kurang. Semua yang kami makan jadi ke kampung nggak boleh lagi, bagaimanalah itu nanti aku jadinya, begitulah aku pikir. Kalau bantuan-bantuan cukup nggak sih Bu di sini Bu? Cukup, tapi cukup pun kalau di sana nggak ada lagi, bagaimanalah kami ini, begitu selalu kupikir. Wah, itu kalau kita hitung-hitung udah, bagaimana saya katakan itu, tanaman kita udah hancur. Nah, kegiatan sehari-hari pun nggak boleh lagi ke sana. Jadi bisa kita katakan udah lumpuh lah ekonomi kita. Oke. Pak, terakhir ya. Harapan warga di sini ya supaya Bapak SBY memberikan uluran tangan sama pengungsi lah. Soalnya pengungsi sekarang udah nggak tahu lagi apa yang kita bisa kerjakan di kampung, nggak bisa lagi. Sementara untuk kebutuhan mandi, cuci, kakus, para pengungsi harus berhemat air. Tak banyak air yang tersedia untuk ribuan pengungsi. Di lokasi ini hanya ada 2 tangki penampungan air penuh untuk kebutuhan sehari-hari.
Miris sekali bahwa 2 tangki air di belakang saya ini harus memenuhi kebutuhan MCK kurang lebih 1.970 jiwa yang berada di posko pengungsian Universitas Karo 1 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Padahal posko ini merupakan salah satu posko terbesar korban letusan Gunung Sinabung. Dan parahnya lagi, keadaannya pun kurang bersih sehingga para pengungsi banyak yang terserang penyakit seperti diare, flu, batuk, dan juga gatal-gatal. Edilius dan Doni Perengin melaporkan dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Kita ke persoalan banjir ibu kota, saudara. Kawasan Rawajati, Jakarta Selatan masih tergenang banjir. Sebuah rumah bahkan roboh diterjang arus deras. Bantuan yang melimpah, saudara, untuk ribuan warga yang masih mengungsi tidak terdistribusi merata. Dan berikut laporan Jati Dharma serta Anto Susanto. Saudara, cuaca hujan yang terus-menerus turun di daerah Bogor, Jawa Barat mengakibatkan air kembali mengalir ke kawasan DKI Jakarta. Dan tidak hanya air saja, namun juga sampah-sampah ikut mengalir melalui Sungai Ciliwung dan tentunya sampai ke kawasan Kelurahan Rawajati, Pancoran, Jakarta Selatan, tempat saya melaporkan saat ini. Dan bisa dilihat bahwasannya sampah yang tersangkut di jembatan di kawasan ini begitu banyak. Suku Dinas ataupun Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta mengerahkan 2 eskavator dan juga personilnya untuk membersihkan sampah-sampah yang menyangkut ini agar aliran air yang melalui kawasan ini bisa lancar hingga ke muara. Namun pembersihan ini ternyata berdampak negatif terhadap sebuah rumah di kawasan ini yang ada di bantaran kali. Karena rumah tersebut sempat roboh tadi malam atau kemarin sore, tepatnya sekitar pukul 5 sore, karena aliran air yang begitu derasnya menghantam rumah tersebut. Dan ini pun juga saat ini tengah mengancam rumah di sebelahnya yang juga berada di bantaran kali. Dan saudara, kami informasikan bahwasannya ada ribuan warga di kelurahan ini yang mengungsi akibat banjir yang melanda kawasan ini sejak lebih dari seminggu yang lalu. Bahkan dari 7 RW dari 8 RW di kawasan ini terendam banjir setinggi 5 meter. Namun patut disyukuri bahwasannya bantuan di kawasan ini cukup melimpah, hanya permasalahan distribusinya saja yang tidak merata. Hanya di beberapa posko yang berada di pinggir jalan yang mendapatkan suplai dengan baik, sementara beberapa pengungsian yang ada lebih dalam di kawasan ini tidak mendapatkan suplai dengan lancar. Jati Dharma dan Anto Susanto melaporkan dari Jakarta. Ya, saudara, jalan rusak dan berlubang akibat tergerus banjir menelan korban. Seorang pengendara motor terjatuh di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur hingga luka-luka. Sementara itu banjir masih mengenangi jalan penghubung Jakarta Timur dan Jakarta Selatan hingga lalu lintas terhambat. Devi terluka di wajah dan tangannya setelah sepeda motornya terjatuh di Jalan MT Haryono, Jakarta Timur, Jumat pagi. Warga Bekasi, Jawa Barat ini sempat tak sadarkan diri setelah motornya terpental akibat lubang jalan. Jalan MT Haryono memang kerap rusak dan berlubang saat musim hujan. Selain berlubang, kerikil juga membahayakan pengendara yang melaju cukup kencang. Meski sering diperbaiki, namun jalan yang menjadi akses utama menuju Bandara Halim Perdana Kusuma ini tetap sering rusak. Biasa aja, Pak, ya? Kan nggak tahu tiba-tiba jatuh gitu, Pak, ya? Sementara itu, Jalan Abdullah Syafi'i yang menjadi akses dari Jakarta Timur ke selatan pagi tadi kembali tergenang banjir. Penutupan Jalan Abdullah Syafi'i mulai dari terowongan Perumpung membuat kendaraan dari arah Bekasi macet total. Kemacetan lebih dari 5 km ini membuat sejumlah pengendara memilih pulang. Sementara banyak pula pengendara yang nekat melawan arus. Hampir 1,5 jam. 1 jam. Dari Pondokopi ke sini. Dari mana, Pak? Dari Pondokopi. Pondokopi ke sini 1,5 jam. Iya. Rencananya mau melanjutkan perjalanan nggak, Pak, ke kantor, Pak? Kayaknya sih balik lagi aja lah. Ketinggian air di Jalan Abdullah Syafi'i mencapai 50 hingga 80 cm. Namun tetap banyak motor yang menerobos banjir hingga akhirnya mogok di tengah jalan. Triwibowo melaporkan dari Jakarta. Ya, akibat banjir yang merendam ibu kota, memang banyak ruas jalan rusak dan berlubang. Kini kita segera bergabung dengan reporter CTV Rini Sutendi. Ya, Rini, seperti apa kondisi jalan di Yosudarso, Jakarta Utara? Ya, Retno dan juga saudara, meski sebagian di wilayah Jakarta atau ibu kota ini sudah mulai surut dari banjir, tetapi banjir yang merendam jalanan di ibu kota ini mengakibatkan
sejumlah ruas atau titik jalan mengalami kerusakan parah dan berlubang. Di antaranya di tempat saya melaporkan saat ini di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, ini terdapat banyak lubang yang cukup dalam dan di antaranya juga tergenang air sehingga menyebabkan atau menghambat dan juga membahayakan bagi keselamatan pengendara mobil maupun juga motor. Dan saudara, selain itu juga ini mengakibatkan kemacetan parah karena terhambatnya arus lalu lintas. Seperti di belakang saya, ini adalah arah kendaraan dari Cawang menuju ke Tanjung Priok. Dan biasanya di tikungan Pelumpang, kendaraan ini memutar balik dan bertemu dengan arus kendaraan dari arah Tanjung Priok menuju ke Cawang. Dan saudara, di situ terdapat kemacetan parah, bahkan hingga kini masih terjadi kemacetan parah yang mengakibatkan kendaraan bahkan hampir tidak bergerak sama sekali. Karena memang menuju ke Semper Pelumpang, di sana juga terdapat jalanan yang rusak dan berlubang sehingga ini jalanan bergelombang dan membuat kendaraan roda 2 maupun juga roda 4 memperlambat kecepatan mereka. Tentu saja ini membuat jalanan atau arus lalu lintas menjadi tersendat. Khususnya di jam berangkat maupun juga pulang kerja, kemacetan parah terjadi. Ya, dan saudara, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari suku dinas PU atau Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Utara, terdapat lebih dari 3 titik ruas jalan yang rusak parah akibat terendam banjir. Di antaranya juga di jalan depan Bukit BMW dan juga di Jalan Kampung Bekit dan juga di depan Jalan Pusat Perbelanjaan Mangga 2. Begitupun juga di sejumlah wilayah Jakarta lainnya, baik itu dari daerah Jakarta Pusat, Barat, Selatan, dan juga lain sebagainya. Saudara, perbaikan akan segera dilakukan, tetapi berdasarkan informasi yang kami peroleh dari Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta akan menunggu musim hujan selesai terlebih dahulu. Karena pengaspalan tidak mungkin dilakukan dengan kondisi jalan yang tidak kering. Dan ini saudara sepertinya akan cukup lama menunggu karena berdasarkan data yang kami peroleh dari Badan Meteorologi dan Klimatologi atau BMKG, bahwa hujan deras masih akan terjadi hingga akhir Januari nanti. Demikian yang dapat kami laporkan dari Jalan Yosudarso, Jakarta Utara. Kembali ke Anda di studio, Ratno Pinasti. Ya, laporan langsung Rini Sutendi, saudara. Ke informasi berikutnya, ruas tol Cipularang Purwakarta Jawa Barat di kilometer 72 dari Jakarta menuju Bandung amblas. Satu lajur tol terpaksa ditutup untuk mencegah jatuhnya korban. Curah hujan tinggi membuat tanah penyangga jalan tol Cipularang di kilometer 72 retak. Jalan sepanjang 60 meter pun amblas. Permukaan yang amblas berada di bahu jalan serta lajur jalur lambat. Hingga Jumat pagi, satu lajur arah Bandung di kilometer 72 di jalur lambat terpaksa ditutup. Akibatnya arus kendaraan dari Jakarta menuju Bandung menjadi tersendat. Polisi meminta pengguna jalan waspada saat melintasi tol Cipularang karena kontur tanah yang labil dan rawan longsor. Selain itu, guyuran hujan membuat jalan tol menjadi licin. Sejak beberapa hari terakhir, saudara, banyak kendaraan bermuatan berat yang melintasi jalur Grobogan, Jawa Tengah. Truk besar berbagai jenis ini melewati Grobogan karena jalur Pantura Pati dan Kudus lumpuh terendam air. Kendaraan yang hendak menuju Surabaya maupun Semarang dialihkan melalui jalur Grobogan yang selama ini dikenal sebagai jalur tengah Pulau Jawa. Guyuran hujan semakin memperparah kerusakan jalan. Banyak lubang yang tergenang air sehingga sangat membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor.